berbincang-bincang terkait dengan pelayanan pendidikan anak usia dini, khususnya di daerah tertinggal, terluar, terdepan, perbatasan dengan negara. Nah, Mister ini di sini selaku pengelola PAUD pendidikan anak usia dini dan juga pengurus Pokja PAUD ya di Kabupaten Kepulauan Meranti. Nah, Nawadama Seka ini merupakan bagian dari pendidikan anak usia dini yang mana di Beteng ini untuk pilot project dari Kementerian Agama untuk pelayanan pendidikan anak usia dini di daerah 3T. Nah, sebagai pengelola PAUD dan juga pengelola Nawadama Seka, bagaimana menurut Mister ini ya perubahan-perubahan yang terjadi dalam pengelolaan Nawadama Seka di Desa Beteng ini dari awal menjadi pengelola yang sudah sampai sekarang. Kendala apa nanti yang dihadapi Mister ini untuk meningkatkan pelayanan pendidikan daerah terluar terdepan ini? Itu ada kendala-kendala di lapangan yang dihadapi dan upaya apa yang dilakukan, termasuk Mister ini juga sangat berperan dalam mencetak kader-kader yang SDM-nya sangat terbatas, tapi membuat kader-kader tersebut bisa memberikan pelayanan yang maksimal dalam pendidikan anak usia dini ini. Bisa nanti disampaikan dan sebelumnya mohon diperkenalkan dulu nama Mister ini ya dan perannya di Pokja PAUD seperti apa juga di Nawadama Seka ini. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Rini Septiani Mukti. Saya adalah salah satu pengelola PAUD yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Saya juga dipercaya sebagai sekretaris Pokja Bunda PAUD Kabupaten Kepulauan Meranti, juga sebagai sekretaris Simpaudi, Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia Kabupaten Kepulauan Meranti. Alhamdulillah, saya menyambut baik sekali adanya Nawadama Seka di Desa Beting pada wujudnya. Itu sangat luar biasa sekali, memberikan warna bahkan perubahan yang sangat luar biasa, terutama bagi masyarakat yang ada di Desa Beting. Di awal ketika kita sama-sama merintis dengan bantuan Bu Meta dan banyak pihak untuk mendukung berdirinya Nawadama Seka, kita berpikir positif dan berharap yang terbaik untuk warga Desa Beting. Di awal memang mungkin kami masih tertatih-tatih untuk mencoba menstabilkan ritme masyarakat untuk mendukung operasional Nawadama Seka. Di awal masyarakat masih kaget dengan sistem-sistem pendidikan yang ada, mereka juga masih merasa ragu dengan Nawadama Seka yang ada. Tapi setelah kita berikan yang terbaik, kita maksimalkan layanan kita yang terbaik, kita support guru-guru kita untuk memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Alhamdulillah, sekarang sudah memasuki tahun ketiga layanan kami di Desa Beting ini. Nampak sekali perubahan yang sangat positif, khususnya bagi masyarakat sekitar. Dan selain umat Buddha bisa bersembahyang, memiliki tempat ibadah, juga bisa memberikan manfaat buat umat-umat lain. Ya, justru ini menjadi tempat yang sangat luar biasa, tempat keharmonisan di mana membuka secara umum layanan pendidikan. Semakin tahun peserta didik yang ada di Nawadama Seka semakin berkembang, Bu, dan itu berasal dari berbagai suku, ras, dan agama. Ini membuktikan bahwa Nawadama Seka itu menjadi tempat yang sangat luar biasa, bermanfaat buat masyarakat Desa Beting. Selain daripada itu, di awal-awal ketika pembangunan Nawadama Seka ini, kita mengetahui bahwa kondisi sosial masyarakat di Beting mungkin tidak seperti kondisi di perkotaan, khususnya yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Tapi dengan adanya sistem layanan pendidikan di Nawadama Seka yang mengacu kepada pola hidup bersih dan sehat, terus pemenuhan gizi seimbang, lalu juga kita sering mengadakan parenting, family gathering yang melibatkan warga masyarakat, orang tua murid, dan juga tokoh agama dan tokoh masyarakat. Ini memberikan sebuah perubahan yang cukup signifikan. Anak-anak, warga masyarakat semakin terbentuk pola yang sangat baik di segi di segi kesehatan, kebersihan, dan lain sebagainya. Untuk itu saya sangat mensupport sekali, sangat berterima kasih sekali atas dukungan Bu Meta yang tiada henti mendukung kami, mensupport kami
baik moral maupun material, itu sangat penting buat kami dan menjadikan kami semakin semangat untuk mengembangkan PAUD. Dan kami juga sangat yakin dari Bu Meta mewakili dari kantor Kementerian Agama bisa bersama kami menjalin koordinasi, menjalin kolaborasi untuk terus meningkatkan layanan pendidikan anak usia dini khususnya di Navada Maseka Desa Beting. Adapun kendala-kendala yang kami hadapi Bu, khususnya di Desa Beting ini, yang pertama itu akses ke sekolah kita ke Navada Maseka itu masih sangat sulit diakses oleh warga masyarakat. Navada Maseka sebagai satu-satunya PAUD yang ada di Desa Beting sudah selayaknya mendapatkan dukungan dari pemerintah desa atau pemerintah kabupaten, bahkan pemerintah pusat. Kenapa? Karena mereka berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan anak usia dini. Jika kita ingin mengurangi angka stunting, maka mulailah dari PAUD. Dengan akses yang baik, insya Allah pasti semakin banyak warga masyarakat yang menyekolahkan anaknya di Navada Maseka Kasih Maitreya di Desa Beting ini. Kondisi yang sekarang aksesnya sangat sulit untuk dilalui dengan kondisi jalan yang sangat sulit. Selain daripada itu, kendala yang kami hadapi adalah kendala peningkatan kualitas layanan itu perlu didukung dengan penambahan insentif kepada guru-guru di Desa Beting ini, di mana guru-guru kami berada di daerah paling luar Indonesia, sehingga kami butuh sekali dukungan dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan juga pemerintah pusat untuk terus meningkatkan, memberikan beasiswa atau memberikan kesejahteraan sehingga mereka semakin semangat memberikan layanan, membuat inovasi terbaru di dunia anak usia dini ini. Lalu yang ketiga, kami juga berharap adanya dukungan dari pemerintah desa terhadap PAUD ini, karena PAUD menjadi salah satu bagian penting dari pembangunan desa. Mudah-mudahan bisa difasilitasi seperti apa sumbangsih dari pemerintah desa untuk mensupport PAUD itu. Mungkin itu kendala yang kami hadapi. Mengenai inovasi-inovasi yang kami lakukan, kami sangat yakin Bu, walaupun Desa Beting bukan kota, tapi kami yakin kita juga bisa memberikan yang terbaik dan kita bisa sama memberikan layanan pendidikan anak usia dini tanpa membeda-bedakan daerah, sehingga kami tetap memberikan layanan pendidikan berkualitas, ya, mendukung lingkungan belajar berkualitas dengan sarana prasarana yang mensupport, dengan sanitasi yang baik, lalu juga dengan guru-guru yang profesional. Kita pun juga mempraktekkan kurikulum operasional satuan pendidikan kurikulum merdeka. Ketika Indonesia sedang berubah, bertransformasi menggunakan kurikulum merdeka, maka kita pun berjuang bersama untuk menunjukkan bahwa meskipun kami di desa, tapi kami juga sama memiliki impian dan harapan yang lebih baik ke depan. Jadi terima kasih Bu Meta telah selalu mensupport kami dan selalu membimbing kami sehingga kami terus semangat memberikan layanan di Desa Beting. Semoga ke depan Desa Beting ini bisa kita terus majukan dan bisa memberikan dampak yang semakin luas buat masyarakat, khususnya mungkin nanti ke depan bisa untuk pemenuhan ekonomi kreatif masyarakat desa. Ekonomi kreatif, karena kita lihat seperti tadi Ibu ketahui, orang tua murid itu kurang kegiatan yang bisa mensupport mereka menghasilkan kebutuhan ekonomi. Baik, terima kasih Mas Rini. Tadi ada disebutkan untuk pendidikan yang profesional. Di sini kita kan ada keterbatasan SDM ya, keterbatasan SDM dari kita. Nah, bagaimana upaya Mas Rini ini bisa mendidik, mencetak kader ya dari masyarakat setempat di Desa Beting ini, bisa ada motivasi, semangat untuk menjadi guru di Navada Maseka dan bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak kita di Navada Maseka. Ada yang disampaikan ya upaya bagaimana, karena untuk guru di Navada Maseka ini ada 2 guru yang memang domisili di Desa Beting. Yang pertama, yang kedua, Miss Rini juga bisa menjelaskan tentang supaya masyarakat ini tahu pentingnya pendidikan anak usia dini yang merupakan masa emas untuk perkembangan anak ya, dengan upaya-upaya guru yang maksimal
untuk mencetak kader-kader yang berkarakter, berkualitas tadi juga harus ada dukungan dari orang tua. Ini perlu sosialisasi, pendekatan lebih lanjut. Misalnya bisa menjelaskan pentingnya pendidikan anak usia dini ini supaya nanti masyarakat juga bisa memahami dan mendukung untuk meningkatkan, untuk menyekolahkan anaknya di Nawada Masika ini. Siap. Nawada Masika Kasimadra di Desa Beting ini berada di bawah naungan Yayasan Prasnamita Maita Cabang Selat Panjang, di mana yayasan kita sangat mensupport layanan pendidikan yang sudah kurang lebih 17 tahun. Untuk di Desa Beting sendiri itu sudah memasuki tahun ketiga. Di awal-awal kami mencoba memberikan layanan dengan mendatangkan guru PAUD, karena pada saat itu kondisi di Desa Beting kita masih belum menemukan kader. Nah, dengan mendatangkan guru-guru dari luar Desa Beting ini, kita mencoba memberikan sebuah warna yang baru. Alhamdulillah di tahun kedua, Yayasan Prasnamita Maita Cabang Selat Panjang dapat memberikan layanan pendidikan dengan guru-guru yang berasal dari putri daerah, ya putri-putri daerah Desa Beting tersendiri yang memang betul-betul concern terhadap pendidikan. Dengan adanya visi misi yang nyata tentang layanan pendidikan berkualitas dan disambut baik oleh masyarakat. Alhamdulillah hari ini kita sudah ada 3 tenaga pendidik yang sudah yang memang berasal dari Desa Beting. Mereka kita didik, kita bimbing, kita training untuk menjadi guru PAUD yang profesional, ya, sehingga mereka tahu tugas dan tanggung jawabnya. Setiap program ini dilakukan setiap hari, setiap 1 minggu 1 kali untuk melakukan evaluasi. Selain daripada itu, Yayasan Prasnamita Maita Cabang Selat Panjang memiliki program untuk peningkatan kompetensi guru dengan melakukan evaluasi administrasi pembelajaran, administrasi pengelolaan kelas, administrasi penilaian, administrasi tentang praktek mengajar seperti mikroteaching, sehingga guru-guru ini tidak monoton mengajarnya. Mereka mendapatkan sebuah upgrading cara mengajar yang up to date. Selain daripada itu, kita pun melakukan supervisi yang berkala setiap semesternya. Itu memberikan kami gambaran kekurangan-kekurangan apa yang kita hadapi atau kendala-kendala apa yang kita hadapi di lapangan, dan kita bisa mencari solusinya. Dan alhamdulillah dengan kondisi seperti itu, guru-guru kami menyambut baik, sehingga mereka tidak dijadikan guru-guru yang kami mungkin guru desa, kami nggak mesti memberikan yang terbaik. Itu salah gitu ya. Dan alhamdulillah guru-guru ini semangat untuk belajar. Mereka pun minggu kemarin ikut Sabtu kemarin ikut pelatihan STEAM yang diadakan oleh Dirjen Buda, Dirjen PAUD yang di STEAM, tentang STEAM. Dan itu memberikan sebuah semangat lagi. Lalu selain itu mereka juga kami daftarkan akun belajar sehingga mereka bisa ikut pelatihan Merdeka Mengajar di aplikasi platform Merdeka Mengajar. Nanti mereka belajar, lalu mereka juga kami berikan diklat khusus untuk bagaimana sih memberikan PAUD berkualitas. Mereka setelah mendapatkan ilmu itu, mereka langsung mempraktekannya dan memberikan mendokumentasikannya dan menjadikan itu dokumentasi di YouTube, di akun channel YouTube-nya. Selain bimbingan khusus, juga ada pelatihan untuk meningkatkan SDM dari guru PAUD yang ada di sini ya. Betul, Bu. Mungkin nanti bisa peningkatan kualifikasi ijazahnya dengan melanjutkan sambil mengajar, sambil kuliah ya di PG PAUD ya. Ini perlu juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan guru itu. Dan tentunya dengan Nawada Masika ini membawa dampak yang positif ya Mas ya, karena dari masyarakat setempat jadi siap untuk mendedikasikan ya dirinya untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dan juga membuka lapangan kerja ya. Dengan adanya pendidik yang berasal dari putri daerah, itu juga memberikan sebuah input positif kepada masyarakat, semakin memberikan ketertarikan kepada masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di PAUD. Ya, dengan adanya kegiatan-kegiatan yang variatif di Nawada Masika seperti parenting, seperti family gathering, assembly, perayaan hari ibu dan lain sebagainya, itu menarik perhatian warga masyarakat. Nah, dari situlah kami memberikan edukasi pentingnya pendidikan anak usia dini untuk anak-anak kita, dimana sebelumnya orang tua atau masyarakat yang ada di sekitar
masih ragu untuk mengantarkan anaknya ke sekolah. Bahkan ada yang mungkin merasa bahwa PAUD itu tidak penting. Tapi setelah ragam variasi kegiatan yang kita adakan, kita berikan edukasi, kita berikan pendekatan-pendekatan yang positif kepada mereka, mereka sadar. Yang paling penting Bu, pendekatan dari Nasada Maseka kepada masyarakat kita lakukan secara personal. Ketika ada kendala, misalnya anak malas sekolah atau tidak sekolah, kami kunjungi. Jadi dengan layanan seperti itu kita berikan pandangan-pandangan tentang pentingnya PAUD, mereka pun menyambut baik. Nah, baik, ini sering ya. Tadi juga sedikit disinggung tentang ekonomi kreatif ya. Mungkin nanti untuk program kedepannya kita juga koordinasi ya dengan pemerintah, dengan yayasan penyelenggara pendidikan, dengan guru-guru. Nah, jadi selain edukasi ke anak, tadi juga udah dijelaskan Mister ini juga udah dijalankan ya secara nyata edukasinya seperti apa melalui parenting ya, melalui assembling ya, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya sehingga masyarakat sudah mulai paham pentingnya PAUD itu seperti apa dan meluangkan waktunya untuk mengantar anaknya sekolah. Nah, mungkin di sela-sela mereka mengantar anaknya sekolah, kita juga bisa edukasi, memberikan keterampilan yang bisa meningkatkan nilai untuk menambah ekonomi masyarakat. Jadi mereka datang ke sekolah ngantar anaknya, kita juga ada nanti kita tugaskan 1 orang atau 2 orang yang memang kita bekali khusus untuk membimbing orang-orang tua siswa dengan tugas memberikan keterampilan untuk pemberdayaan ekonomi kreatif umat yang tentunya disesuaikan dengan lingkungan setempat. Nah, lambat laun dengan berkembangnya, dengan meningkatnya ekonomi masyarakat juga, maka dukungan kelayanan pendidikan juga akan semakin meningkat, juga yayasan juga akan semakin dapat memaksimalkan dalam pelayanan pendidikan itu sendiri. Nah, karena juga laporan dari yayasan pelayanan pendidikan di sini gratis, 0 rupiah gitu ya, SPP juga tidak bayar ya. Terus untuk seragam juga ada sumbangan support dari yayasan, subsidi yayasan. Jadi berapa persen dari masyarakat, yang 75%-nya dari yayasan. Ini juga pelayanan prima yang luar biasa, yang mana di sini diharapkan masyarakat setempat juga mensupport untuk meningkatkan pendidikan khususnya di Desa Beteng, Rangsang Pesisir ini. Karena perubahan akan terjadi menjadi lebih baik diawali dari pendidikan. Ya, itu terima kasih ya Miss Rini sudah meluangkan waktunya ya. Semoga kedepannya kita bisa sama-sama tetap koordinasi, dan kami juga sangat berharap Miss Rini tetap semangat mendukung kami ya, baik di Beteng maupun yang di Pulau Merbau, karena Miss Rini selaku pengurus Cipokja PAUD ya, walaupun Nawada Maseka ini bawah Kementerian Agama, tetapi pelayanan pendidikan ini sama ya, pelayanan formal, pendidikan formal yang tentunya juga butuh ide-ide inovasi baru ya, informasi baru ya terkait dengan pendidikan PAUD ini. Kita bisa saling menginformasikan, saling mendukung untuk memberikan pelayanan pendidikan anak usia dini di daerah, khususnya di daerah yang tertinggal, terluar, terdepan, yang memang membutuhkan perhatian dari kita semua. Karena bersama kita bisa ya, kita bisa maju, kita bisa meningkatkan pelayanan pendidikan untuk generasi-generasi bangsa yang berkualitas. Terima kasih Miss Rini, selamat siang, ya, salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih.